Sekarang kita akan belajar mengenai margin pada CSS. Sebelumnya saya jelaskan secara singkat tentang margin ini bagi teman-teman yang masih asing. Apa sih margin itu? Jadi margin di sini adalah properti untuk mengatur jarak antar elemen di HTML. Jadi kalau teman-teman memiliki banyak elemen HTML kemudian ingin mengatur jarak dari masing-masing elemen, teman-teman bisa menggunakan properti margin di sini. Langsung aja supaya lebih jelas, kita masuk ke browser terlebih dahulu, dan di sini kita sudah membuat 3 kotak atau 3 box pada latihan sebelumnya. Sekarang idenya kita hanya akan fokus pada box yang di tengah, yaitu dengan teks display 2 di sini untuk memberikan efek properti margin. Langsung aja menuju proyek. Sebelumnya saya infokan di sini bahwa saya sudah menambahkan satu tag div sebagai parent dari ketiga kotak tadi. Tujuannya supaya kita dapat melihat perubahan margin pada elemen HTML yang akan kita pilih. Jadi idenya kita akan memilih elemen display 2 ini untuk diberikan efek margin, dan supaya efek margin tidak mengenai display 1 dan display 2, maka saya tambahkan parent di sini dengan properti display flex dan gapnya 10 pixel. Kalau teman-teman masih bingung, tenang aja, kita akan lihat nanti apa ini fungsinya. Tapi kita akan fokus pada materi, yaitu margin pada elemen HTML. Langsung aja kita masuk ke CSS. Namun sebelumnya mungkin saya membutuhkan ID untuk elemen yang akan kita mainkan di sini, yaitu elemen heading 3 dengan teks display 2. ID-nya saya beri nama jarak. Kemudian kita pergi ke file CSS, dan teman-teman tentu masih ingat untuk memilih selektor ID kita menggunakan tanda pagar seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan nama ID-nya, yaitu jarak. Di sini kita akan memberikan awal-awal adalah margin top untuk mengatur jarak ke atas atau jarak di atas elemen menjadi, saya contohkan, 50 pixel. Kita cek di browser. Teman-teman lihat untuk kotak yang di tengah sudah memiliki margin top, artinya dia sudah memiliki jarak antara elemen yang di atas dengan elemen itu sendiri sebanyak 50 pixel. Nah, kalau teman-teman masih penasaran kenapa saya menambahkan parent div di sini, adalah supaya efek margin top pada display 2 ini tidak mengenai display 1 dan display 3. Kita buktikan di sini. Saya tidak akan memberikan style pada div parent. Teman-teman lihat di browser, dia akan mengenai kedua efek yang tidak kita pilih. Untuk itu saya perlu menambahkan elemen parent dengan display flex dan gap 10 pixel. Oke, lanjut teman-teman, kita ke CSS. Kalau tadi kita sudah berhasil mengatur jarak ke atas, sekarang kita akan mengatur jarak ke samping kanan, ke bawah, dan ke samping kiri. Caranya cukup mudah, teman-teman tentu sudah bisa menebak. Kita tinggal mengetikkan margin right seperti ini dan memberikan nilai jaraknya sebesar 50 pixel juga, dan margin bottom juga 50 pixel. Terakhir kita akan memberikan efek jarak ke kiri dengan margin left sama-sama 50 pixel seperti ini. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat di sini, dia sudah memiliki margin dari atas
dan margin ke samping kanan, kemudian margin ke bawah, dan terakhir margin ke samping kiri. Satu tips dari saya bahwa teman-teman juga bisa mempersingkat kode yang telah kita buat ini menjadi satu baris kode saja, yaitu dengan cara mengetikkan properti margin tanpa top, right, atau bottom, tapi teman-teman cukup mengetikkan margin, kemudian titik 2, dan memberikan value dari arah atas atau margin atas, dan memberikan nilai untuk jarak di atas, yaitu 50 pixel, kemudian jarak pada sisi sebelah kanan, yaitu right, menjadi 50 pixel. Selanjutnya jarak ke bawah juga 50 pixel, dan terakhir adalah jarak di sebelah kiri, yaitu 50 pixel juga. Jadi teman-teman ingat sekali lagi di sini untuk margin dengan satu baris kode seperti ini, mulainya dari jarak atau margin top, kemudian margin right, dan margin bottom, terakhir adalah margin left, seperti arah jarum jam. Langsung aja kita lihat efeknya. Saya komentari yang di sini. Dia tidak ada perubahan, tetap memiliki margin di masing-masing arah. Itu berarti kode kita dengan satu baris ini berhasil.